Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Langit sore berwarna jingga saat mobil hitam itu perlahan memasuki jalan desa yang telah lama ditinggalkan. Debu tipis terangkat dari roda yang berputar pelan, menyapu jalan tanah yang dulu begitu akrab. Deretan pohon tua masih berdiri di tempatnya, namun tampak lebih rapuh. Rumah-rumah sederhana berjajar dalam diam, seperti menyimpan cerita yang tak sempat tersampaikan. Di balik kemudi, Arga menatap lurus ke depan. Tatapannya tenang, tapi pikirannya penuh. 6 tahun, bukan waktu yang singkat. 6 tahun ia pergi meninggalkan desa ini, membawa satu tujuan yang sederhana, mengubah hidupnya dan ibunya. Kini ia kembali, bukan lagi sebagai pemuda yang dulu pergi dengan tangan kosong. Ia telah menjadi seseorang yang berhasil. Kaya, berpengaruh. Dunia di luar sana telah memberinya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Namun anehnya, semakin dekat ia dengan rumah, semakin berat perasaannya. Tangannya mencengkram setir sedikit lebih erat. Ada rindu yang menekan dada. Ada harap yang diam-diam tumbuh. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang mengganggu. Rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang sejak ia pergi. Ia sengaja tidak memberi kabar. Ia ingin semuanya terasa berbeda. Ia ingin melihat wajah ibunya yang terkejut, lalu berubah menjadi senyum hangat seperti dulu. Ia ingin melihat kebanggaan di mata istrinya saat menyambut kepulangannya. Selama ini, ia percaya, semua yang ia kirimkan setiap bulan telah cukup untuk membuat mereka hidup lebih baik. Namun sore itu terasa tidak seperti yang ia bayangkan. Beberapa warga yang ia lewati menoleh. Tatapan mereka singkat, bukan hangat, bukan ramah, melainkan canggung, bahkan seperti menghindar. Ada yang langsung menunduk, ada yang berpura-pura sibuk. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Arga mengeringit dahi. Perasaan aneh itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Desa ini masih sama, tapi suasananya berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Seolah ada sesuatu yang berubah tanpa sepengetahuannya. Ia menarik nafas perlahan, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai muncul. Mungkin mereka tidak mengenaliku lagi, pikirnya singkat. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar soal lupa atau tidak mengenali. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang belum ia pahami. Dan sejak saat itu, tanpa ia sadari, firasat buruk mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Mobil itu berhenti perlahan di pinggir jalan. Mesin dimatikan, menyisakan kesunyian yang terasa janggal. Namun, kesunyian itu tidak benar-benar hening. Dari kejauhan, terdengar suara benturan keras. Kayu saling menghantam, berat dan berulang. Disusul teriakan seseorang yang terdengar tegas, bahkan kasar. Arga mengangkat sedikit kepalanya. Alisnya mengerut. Suara itu terasa asing di telinganya. Desa ini dulu tidak pernah seramai itu, tidak pernah sekasar itu. Ia membuka pintu mobil dan turun. Kakinya menyentuh tanah kering yang berderak halus. Angin sore membawa aroma kayu dan debu yang menusuk hidung. Ia berdiri sejenak, mencoba memastikan arah suara itu berasal. Lalu ia melangkah, pelan tapi pasti. Semakin mendekat, suara-suara itu semakin jelas. Ada perintah yang dilontarkan dengan nada tinggi. Ada tekanan, ada kemarahan yang tidak disembunyikan. Langkah Arga melambat. Instingnya mulai memberi peringatan. Sesuatu tidak beres. Di depannya,
tampak tumpukan kayu besar yang tersusun tinggi. Sebagian masih kasar, sebagian sudah dipotong rapi. Bekas roda berat terlihat jelas di tanah, menunjukkan aktivitas yang bukan skala kecil. Arga berhenti di balik salah satu tumpukan kayu itu. Tubuhnya sedikit condong, berusaha tetap tersembunyi. Nafasnya ditahan tanpa sadar. Ia mengintip perlahan dari sela-sela kayu. Matanya mencoba menyesuaikan, menangkap potongan-potongan kejadian di depan sana. Bayangan orang-orang bergerak, suara semakin dekat. Dan entah kenapa, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam suasana itu yang membuatnya tidak nyaman. Bukan hanya karena suara keras atau aktivitas yang tidak biasa, tapi karena ada tekanan yang terasa nyata. Seolah tempat itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar pekerjaan. Arga menelan ludah. Tangannya tanpa sadar mengepal. Ia maju sedikit lagi, cukup untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat itulah, nafasnya terhenti. Di tengah debu yang berterbangan dan suara teriakan yang saling bersahutan, mata Arga akhirnya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya seketika kaku. Ia melihat ibunya, Maya, duduk di sebuah kursi roda tua yang tampak usang. Rodanya berderit pelan setiap kali bergeser sedikit di atas tanah yang tidak rata. Tubuhnya tampak jauh lebih kecil dari yang Arga ingat. Lebih rapuh, lebih lemah. Bahunya turun, seolah tidak lagi mampu menahan beban hidup yang terlalu lama ia pikul. Tangannya gemetar, halus, tapi jelas. Seolah setiap gerakan membutuhkan sisa tenaga yang hampir habis. Wajahnya pucat, garis-garis lelah terukir dalam di sana. Mata yang dulu hangat kini sayu, kehilangan cahaya yang pernah Arga kenal sejak kecil. Namun yang membuat napas Arga terasa terhenti bukan hanya itu. Di bahu Maya tersandar sebuah balok kayu besar. Kasar, berat, tidak seimbang dengan tubuhnya yang sudah rentah. Balok itu menekan tubuhnya ke samping, membuat kursi roda sedikit miring. Maya berusaha menahannya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tangannya bergetar lebih keras. Napasnya tersengal. Setiap tarikan udara terdengar berat, seperti perjuangan yang menyakitkan. Pemandangan itu terasa tidak masuk akal. Tidak seharusnya terjadi. Tidak pada dirinya, tidak pada ibunya. Arga membeku di tempatnya. Matanya terbuka lebar. Tubuhnya tidak bergerak. Seolah otaknya menolak menerima apa yang sedang ia lihat. Suara di sekelilingnya perlahan memudar. Teriakan, benturan kayu, langkah kaki. Semuanya seakan menjauh. Yang tersisa hanya satu pemandangan di depan matanya. Ibunya yang hancur. Detik itu terasa begitu panjang. Seakan waktu berhenti hanya untuk memaksanya menyaksikan kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, dunia Arga runtuh tanpa suara. Di depan Maya berdiri seorang wanita. Penampilannya kontras dengan keadaan di sekitarnya. Rapi, bersih, berkilau. Gaunnya tertata sempurna. Perhiasan di leher dan tangannya memantulkan cahaya sore. Tidak ada debu yang menempel, seolah ia berada di dunia yang berbeda dari tempat itu. Namun yang paling mencolok bukan penampilannya, melainkan auranya. Dingin, tajam, dan tanpa rasa. Arga mengenali sosok itu bahkan sebelum pikirannya sempat memproses sepenuhnya. Nadira, istrinya sendiri. Namun, bukan lagi wanita yang ia kenal. Tidak ada lagi kelembutan yang dulu membuatnya jatuh hati. Tidak ada lagi tatapan hangat yang selalu menyambutnya. Yang tersisa hanyalah wajah tegas, dengan garis keras yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Suaranya terdengar jelas di antara kebisingan. Tajam, memotong udara tanpa ragu. Cepat, satu kata. Namun penuh tekanan, bukan permintaan, perintah. Maya mencoba bergerak,
meski tubuhnya jelas tidak mampu. Tangannya bergetar lebih kuat saat berusaha menahan balok itu. Namun Nadira tidak berhenti. Instruksi demi instruksi keluar dari mulutnya. Nada suaranya meninggi setiap kali gerakan Maya melambat. Tidak ada kesabaran, tidak ada empati. Seolah yang ia hadapi bukan manusia, melainkan alat yang harus terus bekerja. Setiap kata yang keluar terasa seperti cambuk yang menghantam tanpa ampun. Setiap tatapan yang ia lemparkan mengandung ancaman yang tidak perlu diucapkan. Para pekerja di sekitar hanya diam. Beberapa menunduk, beberapa berpura-pura sibuk. Tak satu pun berani mendekat, tak satu pun berani membantah. Ketakutan menggantung di udara, jelas terasa meski tidak terlihat. Dan itulah yang paling menyakitkan bagi Arga. Bukan hanya karena apa yang dilakukan Nadira, tapi karena semua orang memilih diam. Seolah penderitaan itu telah menjadi hal biasa. Seolah tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Arga merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Keterkejutan itu perlahan memudar, digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, lebih berbahaya. Dan saat ia terus menatap wanita yang berdiri di depan ibunya itu, ia sadar satu hal. Wanita yang ia cintai dulu sudah tidak ada lagi. Balok kayu di bahu Maya mulai bergeser. Tubuhnya yang lemah tidak lagi mampu menahan beban itu dengan stabil. Kursi roda di bawahnya ikut miring. Rodanya bergeser pelan di atas tanah yang tidak rata. Maya hampir jatuh. Tangannya gemetar hebat, mencoba menahan keseimbangan yang sudah hilang. Napasnya tersengal, pendek dan berat. Di sisi lain, seorang pekerja yang berdiri tidak jauh dari sana melangkah cepat. Niatnya jelas, ia ingin membantu. Namun, langkah itu berhenti di tengah jalan. Tatapan Nadira mengarah padanya. Dingin, tajam, tanpa perlu kata. Cukup satu pandangan untuk membuatnya membeku. Pria itu menelan ludah, lalu perlahan mundur kembali. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani melawan. Semua diam. Semua tunduk. Seolah apa yang terjadi di depan mereka bukan sesuatu yang salah. Seolah penderitaan itu sudah menjadi bagian dari rutinitas. Arga menyaksikan semuanya dari balik persembunyiannya. Tangannya menggepal erat. Kukunya menekan kulit hingga terasa perih. Darahnya mendidih. Setiap detik terasa seperti siksaan. Ia ingin melangkah keluar. Ingin menghentikan semuanya, ingin berteriak sekeras mungkin. Namun, kakinya tetap diam. Tubuhnya tidak bergerak, bukan karena ia tidak peduli, bukan karena ia takut, tapi karena ia mulai memahami sesuatu yang lebih besar dari sekedar kejadian di depan matanya. Ini bukan kejadian sesaat, bukan kemarahan yang tiba-tiba muncul, bukan kesalahan kecil yang bisa diselesaikan dalam satu waktu. Ini adalah sesuatu yang telah berlangsung lama, terbentuk perlahan, mengakar dalam, dan diterima oleh semua orang di tempat itu. Arga menarik napas dalam, menahan gejolak yang hampir meledak. Matanya tetap terpaku pada ibunya yang terus berjuang menahan beban. Dan di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Kemarahan itu tidak lagi liar, tidak lagi tanpa arah. Ia mulai menjadi sesuatu yang lebih tenang, namun jauh lebih berbahaya. Karena kali ini, Arga tidak hanya ingin menghentikan satu kejadian, ia ingin menghancurkan semuanya. Arga mundur perlahan dari balik tumpukan kayu. Langkahnya terasa berat, seolah setiap inci tanah menahannya untuk kembali melihat apa yang baru saja ia saksikan. Namun, ia tidak sanggup. Bukan karena lemah, tapi karena jika ia tetap di sana lebih lama, ia tahu semuanya akan meledak tanpa kendali. Ia pergi, menjauh dari suara teriakan, dari debu, dari pemandangan yang menghancurkan hatinya. Namun bayangan itu tidak ikut pergi, tetap menempel di pikirannya, menghantui setiap langkahnya. Arga berjalan tanpa arah yang jelas, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Di sana, seorang pria tua duduk diam.
Wajahnya penuh garis usia. Tatapannya lelah. Namun saat melihat Arga mendekat, ada perubahan kecil di wajahnya. Terkejut, ragu, dan takut. Arga menyapa pelan. Percakapan singkat dimulai. Awalnya biasa. Hati-hati. Seolah setiap kata harus dipilih dengan benar. Namun Arga tidak berputar-putar. Ia menyebut nama ibunya, Maya. Dan suasana langsung berubah. Pria tua itu terdiam. Matanya bergerak ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Nafasnya ditarik dalam. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai bicara. Takut, tertahan. Seolah setiap kalimat yang keluar adalah resiko. Potongan demi potongan kebenaran mulai terbuka. Maya memang sudah lama seperti itu. Dipaksa bekerja, setiap hari, tanpa jeda, tanpa belas kasihan. Awalnya hanya pekerjaan ringan, namun perlahan berubah, menjadi beban yang tidak manusiawi. Tubuhnya melemah, kondisinya memburuk, namun tidak pernah benar-benar dirawat. Tidak ada istirahat yang layak, tidak ada perhatian, hanya tuntutan, terus dan terus. Arga menundukkan kepala. Rahangnya mengeras. Namun, pria itu belum selesai. Ia melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Bisnis kayu itu bukan sekedar usaha biasa. Itu sistem. Terorganisir, terstruktur, dan menekan. Warga bekerja karena terpaksa, bukan karena ingin. Upah kecil, beban besar, dan ketakutan menjadi alat utama untuk mengendalikan semuanya. Tidak ada yang berani melawan, bukan karena tidak tahu itu salah, tapi karena tidak punya pilihan. Nama itu akhirnya disebut, Nadira. Dan saat nama itu keluar, suara pria tua itu hampir berbisik, seolah hanya dengan mengucapkannya saja sudah berbahaya. Nadira bukan lagi sekedar istri, bukan lagi bagian dari rumah. Ia adalah pusat dari semua ini, pengendali, penentu, dan sumber dari tekanan yang selama ini dirasakan semua orang. Arga terdiam. Tidak ada kata yang keluar. Namun di dalam dirinya semuanya bergerak. Keterkejutan berubah menjadi pemahaman. Pemahaman berubah menjadi kemarahan. Dan kemarahan itu kali ini tidak lagi membakar dengan liar. Ia menjadi dingin, dalam, dan terarah. Karena kini Arga tahu, apa yang ia hadapi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Semua bermula dari sesuatu yang terlihat baik. Uang. Uang yang Arga kirim setiap bulan, dengan niat sederhana, membuat hidup ibunya lebih layak. Memberi kenyamanan, menghapus kesulitan yang dulu mereka rasakan. Di awal, semuanya berjalan seperti yang ia harapkan. Rumah menjadi lebih baik, kebutuhan terpenuhi, dan Nadira masih sama seperti yang ia kenal. Lembut, sabar, penuh perhatian. Namun perubahan tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, hampir tak terasa. Seiring waktu, jumlah uang yang datang semakin besar, lebih dari cukup untuk kehidupan sederhana di desa itu. Dan tanpa disadari, uang itu mulai mengubah cara pandang. Nadira mulai berubah, sedikit demi sedikit. Dari yang sederhana, menjadi lebih memperhatikan kemewahan. Dari yang tenang, menjadi lebih ambisius. Awalnya hanya hal kecil, penampilan, pergaulan, keinginan untuk memiliki lebih. Namun keinginan itu tidak berhenti. Ia berkembang, menjadi ambisi, dan dari ambisi, lahirlah keserakahan. Nadira mulai melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Hutan. Yang dulu hanya dianggap bagian dari alam, kini ia lihat sebagai peluang, sumber keuntungan. Ia mulai terlibat dalam bisnis kayu. Awalnya kecil, diam-diam, namun hasilnya cepat. Uang datang lebih banyak, lebih cepat, dan itu membuatnya semakin berani. Batas antara benar dan salah mulai kabur. Apa yang dulu terasa ragu, kini menjadi biasa. Hutan ditebang tanpa perhitungan, lahan dibuka tanpa izin, dan semua berjalan dalam bayang-bayang.
Bisnis itu berkembang. Cepat, terlalu cepat. Dan untuk menjaga semuanya tetap berjalan, ia membutuhkan tenaga. Warga desa mulai dilibatkan, namun bukan dengan pilihan, melainkan tekanan. Upah kecil, beban besar, dan rasa takut yang perlahan ditanamkan. Tidak ada yang benar-benar bebas. Semua terikat dalam sistem yang tidak mereka ciptakan. Dan di tengah semua itu, Maya berada di posisi paling lemah. Awalnya ia hanya membantu hal-hal kecil, pekerjaan ringan, sekedar mengisi waktu. Namun permintaan itu tidak pernah berhenti. Sedikit demi sedikit beban yang diberikan semakin berat. Dari duduk menjadi berdiri. Dari ringan menjadi berat. Dari sebentar menjadi sepanjang hari. Tubuhnya mulai melemah. Usianya tidak lagi mendukung. Namun tidak ada ruang untuk menolak. Ia bertahan, bukan karena mampu, tapi karena merasa tidak punya pilihan. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang semakin keras. Dan hingga akhirnya, hari itu datang, saat tubuhnya benar-benar tidak lagi mampu. Ia dipaksa memindahkan balok kayu besar, lebih berat dari biasanya, lebih dari yang seharusnya ia lakukan. Tangannya gemetar, keseimbangannya hilang, dan dalam satu momen, ia jatuh. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras, rasa sakit menjalar. Namun yang lebih menyakitkan adalah setelahnya. Tidak ada perhatian yang layak, tidak ada perawatan yang cukup. Hanya istirahat seadanya, lalu kembali bekerja. Sejak hari itu, semuanya berubah. Kakinya tidak lagi kuat, langkahnya tidak lagi stabil. Dan akhirnya, kursi roda menjadi satu-satunya cara agar ia tetap bisa digunakan. Bukan untuk memulihkan, tapi untuk melanjutkan. Dan sejak saat itu, Maya tidak pernah benar-benar pulih. Sementara di sisi lain, Nadira terus melangkah maju, semakin dalam, semakin jauh, tanpa pernah melihat ke belakang. Dan di titik itu, tanpa disadari siapapun, awal dari kehancuran telah sempurna terbentuk. Malam turun perlahan. Langit menggelap, menelan sisa cahaya sore yang tadi masih menggantung di ufuk. Desa itu kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti sunyi yang menekan. Arga masih duduk di dalam mobilnya. Diam. Matanya tertuju pada rumah di depannya. Rumah yang dulu selalu ia rindukan. Namun kini terasa asing. Lampu di dalamnya menyala redup, memantulkan bayangan samar di jendela. Dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Terlalu baik. Seolah tidak ada yang salah. Namun Arga tahu, kenyataannya berbeda. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan membuka pintu mobil. Kakinya menyentuh tanah dengan pasti. Langkahnya menuju rumah terasa lebih berat dari yang seharusnya. Setiap langkah membawa bayangan yang tadi ia lihat. Ibunya, balok kayu, tatapan dingin Nadira. Semua bercampur di pikirannya. Gerbang terbuka dengan bunyi berderit pelan. Halaman terlihat rapi, tertata, namun tidak hidup. Tidak ada suara. Tidak ada kehangatan yang dulu selalu menyambutnya. Arga melangkah masuk ke dalam rumah. Pintu terbuka, dan ia berhenti sejenak di ambang. Ruangan di dalam tampak berbeda. Lebih mewah, lebih lengkap. Perabotan baru memenuhi hampir setiap sudut. Hiasan mahal tertata rapi. Seolah ingin menunjukkan keberhasilan yang telah dicapai. Namun di balik semua itu, ada kekosongan yang tidak bisa disembunyikan. Udara terasa dingin. Bukan karena suhu, tapi karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada aroma masakan sederhana. Tidak ada suara lembut yang memanggil namanya. Hanya keheningan yang terasa berat. Arga melangkah lebih dalam. Tatapannya menyapu setiap sudut, mencoba mencari sesuatu yang masih ia kenal. Namun yang ia temukan hanyalah tempat yang terasa asing. Seolah rumah itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Saat itulah, ia mendengar suara langkah dari belakang. Pelan. Mendekat.
Setiap bunyinya terdengar jelas di dalam keheningan. Arga terdiam. Tubuhnya sedikit menegang. Ia tahu siapa yang kemungkinan berdiri di belakangnya. Namun ia tidak berbalik. Belum. Bukan karena takut. Bukan karena ragu. Tapi karena ia sadar. Jika ia berbalik sekarang, semuanya akan berubah dalam sekejap. Dan ia belum siap untuk itu. Langkah itu berhenti tidak jauh darinya. Namun tidak ada suara yang menyusul. Tidak ada sapaan. Tidak ada pertanyaan. Hanya diam yang menggantung di antara mereka. Beberapa detik terasa begitu panjang. Lalu, langkah itu menjauh kembali. Meninggalkan Arga sendirian di ruangan itu. Ia menghembuskan napas perlahan. Matanya tetap lurus ke depan. Pikirannya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Menyusun potongan demi potongan yang mulai terlihat jelas. Malam itu, tidak memberi jawaban. Namun justru membuka lebih banyak pertanyaan. Dan Arga tahu, ini belum saatnya. Belum saatnya untuk menghadapi semuanya secara langsung. Karena yang ia hadapi bukan sekadar seseorang, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Arga kembali ke mobilnya. Pintu ditutup perlahan, seolah ia tidak ingin menarik perhatian siapapun. Lampu kabin dimatikan, menyisakan dirinya dalam gelap yang justru terasa lebih jujur. Ia bersandar di kursi. Matanya terpejam sejenak. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Semua yang ia lihat hari ini berputar tanpa henti. Ibunya, pekerja yang takut, dan Nadira, yang kini berdiri di atas semuanya. Arga menarik napas dalam. Perlahan, menahan sesuatu yang sejak tadi berusaha meledak. Ia bisa saja masuk kembali ke dalam rumah, menghadapi semuanya, meluapkan kemarahan yang selama ini ia tahan. Namun ia tahu, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Justru bisa menghancurkan segalanya tanpa arah. Arga membuka matanya. Sorotnya berubah, lebih tenang, lebih tajam. Ia memilih menunggu, bukan karena ragu, tapi karena ia mulai memahami medan yang ia hadapi. Ini bukan sekadar masalah keluarga. Ini sistem. Terbangun rapi, dilindungi ketakutan, dan dijalankan tanpa celah. Jika ia ingin menghentikannya, ia tidak bisa bertindak sembarangan. Ia harus melihat lebih dalam, mengamati, mengumpulkan setiap potongan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setiap detail kecil menjadi penting. Setiap gerakan, setiap suara, setiap ekspresi yang ia lihat hari ini mulai ia susun di dalam pikirannya. Arga meraih ponselnya. Layarnya menyala, memantulkan wajahnya yang kini terlihat berbeda. Ia membuka beberapa kontak lama. Nama-nama yang dulu hanya bagian dari masa lalu. Orang-orang yang memiliki akses, kekuatan, dan mungkin bisa membantu. Namun jarinya berhenti. Tidak ada panggilan yang dilakukan. Belum. Ia menahan diri. Karena satu langkah yang salah bisa membuat semuanya hancur sebelum waktunya. Jika Nadira menyadari, maka semua bukti bisa lenyap dalam sekejap. Arga menurunkan ponselnya, menatap keluar jendela. Desa itu kembali sunyi. Namun kini ia tahu, di balik kesunyian itu, sesuatu masih bergerak. Dan besok, ia akan masuk lebih dalam. Bukan sebagai pengamat, tapi sebagai seseorang yang siap mengungkap semuanya. Arga memejamkan matanya sekali lagi. Namun kali ini bukan karena lelah, melainkan untuk memastikan satu hal di dalam dirinya. Tujuan, ibunya. Semua yang ia lakukan selama ini berawal dari satu alasan itu. Dan sekarang, alasan itu kembali berdiri di hadapannya. Lebih nyata dari sebelumnya. Ia membuka mata. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan bergerak dengan emosi. Ia tidak akan terburu-buru. Ia akan menunggu, mengamati, dan saat waktunya tiba, ia akan menghancurkan semuanya. Dengan pasti. Malam itu, keputusan telah dibuat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, arah langkahnya menjadi jelas. Besok, semuanya akan berubah. Pagi datang tanpa kehangatan. Kabut tipis masih menggantung saat Arga melangkah menuju area penebangan. Kali ini langkahnya mantap,
tidak ada lagi keraguan, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Suara aktivitas sudah terdengar sejak jauh. Benturan kayu, perintah yang dilontarkan keras, dan tekanan yang terasa bahkan sebelum ia tiba. Arga berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Apa yang ia lihat tidak berbeda. Ibunya kembali berada di tempat yang sama. Maya duduk di kursi roda itu. Tubuhnya terlihat lebih lemah dari kemarin. Tangannya gemetar, napasnya berat, dan wajahnya semakin pucat. Namun, di hadapannya, balok kayu itu kembali ada. Lebih besar, lebih berat, seolah tidak ada batas untuk penderitaan yang harus ia tanggung. Cepat! Suara Nadira kembali terdengar. Tajam, menekan, tanpa ampun. Maya mencoba mengagat balok itu, namun jelas tubuhnya sudah tidak mampu. Bahunya turun, tangannya kehilangan kekuatan. Kursi roda itu bergeser tidak stabil, dan dalam 1 detik, balok itu hampir jatuh. Saat itulah, sesuatu dalam diri Arga benar-benar runtuh. Ia melangkah keluar, tanpa ragu, tanpa menahan diri lagi. Cukup. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk menghentikan segalanya. Seolah udara itu sendiri ikut membeku. Semua orang terdiam. Suara kayu berhenti. Derakan tangan terhenti. Semua kepala menoleh ke arah yang sama. Arga. Nadira membeku di tempatnya. Matanya membesar. Wajahnya berubah dalam sekejap. Dari marah menjadi terkejut. Ia tidak pernah menyangka. Tidak di sini. Tidak seperti ini. Arga melangkah mendekat, perlahan, namun setiap langkahnya terasa berat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia berhenti tepat di depan ibunya. Tangannya terulur menyentuh bahu yang rapuh itu dengan lembut. Maya tersentak, matanya terangkat perlahan, dan saat ia melihat wajah itu, air matanya jatuh tanpa suara. Arga menahan napas. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya sedekat itu, dalam keadaan seperti ini. Sesak memenuhi dadanya. Namun, ia tidak menunjukkan kelemahan. Ia berdiri tegak, lalu menoleh ke arah Nadira. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Tidak ada jarak. Yang tersisa hanyalah kebenaran. Mata Arga dingin, penuh kemarahan yang tidak meledak, tapi menekan, lebih berbahaya. Ia tidak berteriak. Tidak perlu. Kehadirannya saja sudah cukup mengguncangkan semuanya. Nadira mencoba bicara, namun kata-katanya tertahan. Situasi ini di luar kendalinya. Dan sebelum semuanya berubah menjadi ledakan, suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Cepat, mendekat. Semua menoleh. Beberapa mobil berhenti di pinggir area. Pintu terbuka. Orang-orang berseragam turun dengan langkah tegas. Suasana langsung berubah. Dari tegang menjadi kacau. Petugas mulai menyebar, memeriksa, mengamati, bertanya. Tidak butuh waktu lama. Satu persatu kejanggalan ditemukan. Dokumen diperiksa. Kayu dicatat. Dan kebenaran mulai muncul ke permukaan. Para pekerja saling berpandangan. Ketakutan yang selama ini menahan mereka mulai retak. Satu orang bicara. Lalu yang lain mengikuti. Suara yang selama ini terkunci akhirnya terbuka. Tekanan, paksaan, ketidakadilan. Semua terungkap. Nadira berdiri di tengah semua itu. Wajahnya pucat. Matanya bergerak cepat. Namun tidak ada lagi yang bisa ia kendalikan. Semua yang ia bangun perlahan runtuh. Di depan matanya sendiri. Arga tetap diam di samping ibunya. Tangannya menggenggam bahu itu dengan pasti. Ia tidak merasa menang, tidak juga puas. Hanya selesai. Langit pagi perlahan berubah terang. Dan di tempat itu, di antara debu yang mulai turun dan suara yang mereda, hari itu menjadi saksi. Bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan hari itu, semuanya berakhir.
Di bawah bayangan pohon tua, suasana terasa lebih tenang. Angin berhembus pelan, membawa sisa debu yang perlahan menghilang dari udara. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tekanan. Hanya keheningan yang akhirnya terasa damai. Arga berlutut di depan ibunya. Maya duduk di kursi roda itu. Tubuhnya masih lemah, namun kali ini tidak lagi dibebani sesuatu yang tidak seharusnya ia tanggung. Untuk beberapa saat, Arga hanya diam. Matanya menatap wajah yang begitu ia rindukan. Wajah yang kini menyimpan begitu banyak luka. Perlahan ia mengulurkan tangan, menggenggam tangan itu dengan hati-hati. Dingin, rapuh, namun tetap terasa hangat di dalamnya. Tidak ada kata yang keluar, tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan. Hanya penyesalan yang memenuhi dadanya, dan sebuah janji yang ia ucapkan tanpa suara, bahwa semuanya akan berbeda mulai sekarang. Maya membalas genggaman itu dengan lemah. Jari-jarinya bergerak pelan, seolah memastikan bahwa sosok di depannya benar-benar nyata. Air mata kembali jatuh, namun kali ini tidak terasa seberat sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, sedikit tapi cukup. Arga menundukkan kepalanya sejenak, merasakan beban yang akhirnya menemukan tempatnya. Ia tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi, tidak bisa mengembalikan waktu, namun ia bisa memastikan satu hal, semuanya berhenti di sini. Ia berdiri perlahan, lalu bergerak ke belakang kursi roda. Tangannya menggenggam pegangan itu dengan lebih mantap. Tanpa ragu, tanpa beban yang sama seperti sebelumnya. Ia mulai mendorongnya, menjauh dari tempat itu, menjauh dari suara, dari luka, dari bayangan yang selama ini menahan mereka. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sesuatu yang tidak ingin ia bawa lagi. Masa lalu, kesalahan, dan semua yang telah menghancurkan mereka. Jalan menuju rumah terasa sunyi, namun kali ini bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang memberi ruang untuk memulai kembali. Beberapa warga yang mereka lewati menatap dengan cara yang berbeda, tidak lagi canggung, tidak lagi menghindar. Ada sesuatu di sana, mungkin lega, mungkin harapan. Arga tidak berhenti, langkahnya tetap maju, menuju rumah yang sama, namun dengan makna yang berbeda. Rumah itu mungkin telah berubah, mungkin telah kehilangan banyak hal. Namun baginya, rumah bukan lagi tentang bangunan, bukan tentang kemewahan, bukan tentang apa yang terlihat, melainkan tentang siapa yang ada di dalamnya, dan siapa yang ia pilih untuk jaga. Saat mereka tiba, Arga berhenti sejenak di depan pintu, menatap rumah itu dalam diam. Lalu membuka pintu perlahan, bukan sebagai seseorang yang kembali untuk singgah, tapi sebagai seseorang yang siap membangun kembali segalanya, dari awal, dengan cara yang berbeda. Karena akhirnya, Arga mengerti, pulang bukan tentang seberapa jauh ia pergi, atau seberapa tinggi ia berhasil, tapi tentang siapa yang tetap ia jaga, meski dunia berusaha merenggutnya.